Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adam. Oke, kali ini saya akan membagikan tips dan trik sebelum merakit sebuah PC gaming. Sebelumnya saya mohon untuk para penonton untuk menyukai, mengklik suka dan mensubscribe video saya. Jika nanti ada pertanyaan, mohon untuk komen di bawah. Dan jika ingin bertanya mengenai PC gaming secara personal dengan saya, silakan follow line saya di @e7388t. Line @ Oke, langsung saja kita mulai videonya. Ini dia videonya untuk Anda. Oke, assalamualaikum. Jadi sebelum merakit PC, ada baiknya hal pertama yang Anda perlukan adalah sebuah budget. Budget ini berguna untuk membeli komponen-komponen apa saja yang bisa kita beli dengan performa terbaik. Nah, jika Anda memiliki budget 4 juta, ada baiknya Anda menabung lagi minimal 7 juta supaya game-game yang bisa supaya Anda itu bisa bermain game-game saat ini dengan FPS rata-rata 30-60 fps. Nah, jika Anda ingin lebih bermain lebih dengan FPS yang rata-rata di atas 60, Anda bisa menabung lebih lama. Minimal Anda siapkan budget 9-10 juta untuk merakit PC high-end. Nah, PC high-end ini Anda bisa bermain game-game dengan FPS rata-rata 60 fps, tergantung gamenya. Misalnya The Witcher, mungkin Anda bisa bermain 60 fps lebih lah kalau high-end. Oke, langsung saja kita langsung kedua, yaitu mengecek game yang Anda ingin mainkan dengan PC yang ingin Anda buat tadi. Nah, misalnya saya ingin bermain Battlefield 4. Nah, Battlefield 4 ini saya nggak tahu apakah dia bisa bermain di sistem komputer saya atau tidak. Nah, untuk mengecek Battlefield ini bisa jalan apa tidak di komputer kita, itu ada sebuah website namanya Game Debat. Nah, di Game Debat ini kita bisa mengecek sistem komputer kita. Misalkan saya memiliki sistem komputer seperti prosesor Core i3 ini 170, kemudian VGA nya Radeon Graphics R9 270, kemudian RAM-nya ini 8 GB. Nah, dari website ini kita dapatkan bahwa kita bisa bermain game dengan lancar dengan setting grafik high. Nah, tapi website ini kadang-kadang juga salah. Misalnya kita tidak kita dibilangnya di website ini high, tapi di game kita nanti bisa ultra lah. Mungkin tidak ada ciptaan manusia yang sempurna ya, tapi ini bisa dijadikan bisa rekomendasi sebelum bermain game atau download game, karena jika tidak bisa nanti akan sia-sia juga. Nah, lanjut yang ketiga, dalam merakit PC itu kita memerlukan sebuah prosesor. Nah, prosesor ini ada dua yang paling besar saat ini, yang paling mumpuni, yaitu produk dari Intel dan AMD. Nah, Intel sendiri memiliki kelebihan. Jadi kelebihan Intel itu dia lebih hemat daya
namun dia sedikit mahal untuk mendapatkan core yang minimal 4 atau 6 atau 8 lah. Kemudian AMD dia itu juga memiliki kelebihan sendiri, dia tuh lebih murah, namun dia lebih kurus daya. Nah, dia ini mengambil daya lebih besar daripada prosesor AMD, namun dia memiliki kualitas atau performance yang lebih tinggi dengan harga murah tersebut ya, tapi harus dibayar dengan borosnya daya yang dipakai. Nah, Intel sendiri Anda harus memperhatikan soket yang digunakan prosesor Anda. Misalnya Intel menggunakan beberapa soket, yakni LGA 1150, LGA 1155, dan LGA yang lainnya. Nah, setiap generasi memiliki soket yang berbeda-beda. Nah, Anda harus memperhatikan itu juga ya. Sama dengan AMD juga memiliki beberapa soket ya. Soketnya itu AM2, AM3, dan AM13. Nah, soket ini berfungsi untuk memilih motherboard nanti. Nah, dari prosesor ini misalnya Anda memilih Intel atau AMD ya, Anda harus memperhatikan juga untuk bermain game saat ini itu minimal core 2 lah, kalau bisa 4 core. Nah, tapi saya sarankan untuk budget minimum Anda menggunakan Core i3 dengan dual core dan support hyperthreading, karena hyperthreading ini memiliki fungsi yaitu nanti sistem operasi membaca quad core meskipun prosesor kita dual core. Nah, tuh. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Nah, motherboard sendiri kita cocokkan dengan soket soket prosesor tadi. Nah, misalkan saya memilih AMD. Nah, AMD tadi kita milih misalnya FX 6300. Nah, dia itu soket apa? Misalkan soket AM3 plus, AM3. Nah, motherboard ini kita pilih yang support dengan soket prosesor tadi. Nah, itu penting karena jika tidak support soket prosesor maka percuma, dia tidak akan jalan dan tidak akan jalan. Kemudian motherboard sendiri memiliki fitur lain. Nah, fitur-fitur ini seperti USB 3 berapa banyak, PCIe nya kali berapa. Nah, minimal PCIe itu tipe 2,0, PCIe kali 16 ya. Kemudian RAM-nya minimal slotnya 2. Nah, RAM sendiri nanti ada pemilihannya sendiri. Misalkan RAM kita di motherboard itu support RAM dengan PC 12800. Nah, maka nanti Anda memilih RAM dengan PC 12800, karena jika RAM lebih tipenya tidak sama PC 12800 tadi dengan motherboard, maka dia tidak akan optimal dan mungkin saja tidak akan jalan. Nah, kemudian memilih kapasitor harus solid ya, agar untuk menjaga keawetan dari motherboard. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Nah, RAM, random access memory. Nah, RAM ini tadi sudah saya bilang, Anda harus mencocokkan, memilih RAM itu harus sama dengan motherboard. Nah, misalkan RAM di motherboard support RAM PC 12800 DDR3. Nah, maka Anda harus memilih RAM dengan tipe DDR3 dan PC 12800. Nah, RAM sendiri ada dua, yakni DIMM dan SODIMM.
Nah, DIMM sendiri untuk desktop, sedangkan SODIMM untuk laptop. Nah, DDR3 dan DDR4. DDR4 lebih lebih cepat daripada DDR3. Namun saya sarankan menggunakan DDR3 karena DDR3 minimal PC gaming saat ini. Namun DDR4 mungkin Anda bisa menggunakan DDR4 tergantung motherboard yang Anda gunakan, dan DDR4 ini lebih cepat ya, lebih lebih maju lah daripada DDR3. Oke, lanjut nomor 6. Nah, dari segi penyimpanan, kita menggunakan penyimpanan itu SSD atau HDD. Nah, SSD ini kita memiliki kelebihan sendiri, yakni dia itu read dan write-nya lebih tinggi, lebih cepat. Nah, read keunggulan SSD lainnya. Nah, dia itu tidak akan nge-lag, tidak akan pernah nge-lag dalam memuat file. Nah, namun dia memiliki kekurangan sendiri, yakni dia lebih ekspensif, lebih mahal. Nah, lebih mahal dan penyimpanannya lebih sedikit. Nah, HDD sendiri atau hard disk minimal penyimpanan yang Anda gunakan itu HDD dengan RPM dengan besar 7200 RPM, supaya game-game yang Anda mainkan itu tidak nge-lag, karena semakin besar RPM yang ada pada hard disk, maka dia akan semakin cepat read dan write-nya. Nah, dia itu memiliki kelebihan, yakni dia lebih murah. Nah, lebih murah dan penyimpanannya lebih besar. Nah, HDD internal dan HDD eksternal tentu harganya berbeda. Lebih mahal HDD eksternal daripada HDD internal di PC. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, VGA. VGA ini hal yang paling sangat krusial di sebuah PC gaming, karena VGA ini budget kita paling banyak dikeluarkan di VGA. VGA ini terbagi dua, jadi ada dua produsen yang membuat VGA dengan kualitas yang mumpuni saat ini, yakni AMD Radeon Graphics dan Nvidia. Nah, Radeon Graphics tentu memiliki kelebihan sendiri, dia itu lebih murah dan performanya lebih tinggi. Namun tadi sudah saya sebutkan bahwa produk-produk dari AMD meskipun dia murah, dia itu lebih boros daya, dan namun performanya lebih tinggi. Untuk menyamai performance dari AMD, kita dari Nvidia harus merogoh kocek lebih banyak. Nah, koceknya itu tentu tidak murah. Namun Nvidia sendiri memiliki kelebihan, yakni dia lebih lebih hemat daya, dan menurut saya sih lebih awet. Karena Nvidia termasuk graphic card yang saat ini paling paling dipercaya lah. Nah, kemudian Anda memilih VGA itu nanti cocokkan konektor VGA nya. Misalkan di motherboard kita yang kita pilih tadi itu konektornya itu PCIe x 16 USB tipe 3. Nah, di motherboard kita paling tidak harus ada konektor PCIe x 16 tipe 3,0. Kemudian misalkan motherboard kita hanya memiliki PCIe x 16 tipe 2,0, itu tidak apa-apa. Minimal VGA nya harus support PCIe 3,0, karena PCIe VGA 3,0 akan membaca PCIe motherboard 2,0. Kemudian konektor di output konektor di VGA nya. Nah, di VGA sendiri untuk low mid end rata-rata VGA, untuk low end juga ya, rata-rata
VGA misalkan Zotac GTX 750 Ti, dia memiliki konektor EVIe dan HDMI kayaknya, misal HDMI. Nah, untuk LAN saya rasa itu, namun untuk mid end sendiri VGA yang saat ini konektor VGA yang saat ini ada yaitu DVI-E dan HDMI. Nah, dalam konektor ini berfungsi untuk memilih monitor kedepannya nanti, karena monitor dengan HDMI rata-rata itu di atas 2,3 juta, dan DVI juga sama, namun konektor dengan VGA port rata-rata 1 juta udah dapat monitornya ya maksudnya. Oke, lanjut nomor 8. Nah, power supply. Nah, power supply ini hal yang paling sangat krusial, because power supply ini is the power of our PC gaming. Nah, power supply ini tidak boleh abal-abal, karena power supply ini sangat penting. Nah, power supply juga ada sertifikasinya. Nah, sertifikasinya ada 4 berikut. Nah, minimal untuk PC gaming yang Anda build itu PC power supply-nya harus 80 plus bronze. Nah, kenapa? Karena semakin tinggi sertifikasi dari power supply, maka semakin dia awet dan mengalirkan daya ke komponen-komponen lain itu semakin baik juga, karena aliran dayanya seimbang dan tidak melebihi batas. Nah, parameter power supply juga, nah dia itu ada efisiensi. Semakin tinggi efisiensi, maka power supply ini semakin hemat daya. Oke, lanjut ya. Casing. Nah, ini dia. Ini merupakan wadah dari PC kita. Nah, dalam memilih casing kita harus mencocokkan dengan motherboard kita tadi. Nah, motherboard kita itu tadi apa? ITX, micro ATX, atau mini ITX. Nah, misalkan motherboard kita micro ITX, nah maka kita harus minimal casingnya harus support motherboard dengan micro ATX. Nah, tapi sekarang sudah banyak casing yang support ATX, micro ATX, dan mini ATX, jadi ada semua. Nah, terus VGA LAN, panjang dari VGA. Nah, casing ini support VGA dengan panjang berapa? Minimal VGA, misalkan VGA kita tadi panjangnya 35 cm. Nah, casing ini harus support VGA dengan panjang 32 cm, minimal 35 cm. Nah, kemudian fitur dari casing sendiri itu gimana? Misalkan kipasnya USB 3, USB 2, berapa banyak, kemudian apakah ada slot DVD RW, apakah HDD dan SSD nya banyak. Nah, itu. Kemudian juga airflow-nya bagaimana? Airflow ini jalannya udara masuk ke CPU untuk mendinginkan CPU kita nantinya. Nah, casing kita ini support anti dust apa tidak, support anti debu apa tidak, apakah ada filter anti debunya atau tidak. Nah, minimal harus ada anti debunya, karena jika tidak, mungkin saya rasa Anda akan malas juga untuk membersihkan bagian dalam dari PC, membongkar lagi dan membersihkannya. Oke, lanjut. Nah, kabel manajemen. Nah, ini dia. Sebelum merakit PC, ada baiknya Anda belajar mengenai kabel manajemen. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa lihat di video lain di YouTube, banyak kok. Anda harus tahu bagaimana cara menginstal kabel power supply ke komponen-komponen tadi, ke motherboard. Nah,
masing-masing kabel tentu harus dikoneksikan ke motherboard. Misalnya ke motherboard, kemudian ke optical drive, kemudian ke apa itu namanya, ke hard disk dan lain-lainnya. Nah, Anda sesudah belajar itu harus bisa merapikan dan menyembunyikan kabel di PC desktop Anda. Nah, ini contohnya ini sangat bagus karena dia rapi dan tersembunyi. Ini bagian belakang PC ya. Oke, lanjut ke saya rasa sudah cukup sampai di situ. Mungkin jika ada pertanyaan tolong komen di bawah, dan jika ada ingin bertanya secara personal dengan saya, mohon tambahkan line saya di @hey7388t. Nah, ini pakai @ ya, pakai @, jangan lupa pakai @. Oke, lanjut. Oke, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel video saya. Akan ada banyak video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik subscribe sekarang. Terima kasih.